Indonesia, negeri agraris yang menggantungkan masa depan pangan pada hamparan sawah padi. Setiap tetes keringat petani adalah doa bagi keberlangsungan hidup jutaan manusia. Namun, di balik daun-daun hijau itu tersembunyi ancaman sunyi, penyakit blas pada padi. Penyakit mematikan yang dapat merontokkan harapan panen dalam hitungan hari. Blas bukan sekadar penyakit, ia adalah musuh dalam selimut yang menyerang dengan diam, namun meninggalkan luka besar dalam sistem pertanian. Penyakit blas pada padi disebabkan oleh jamur Magnaporte oryzae, patogen yang menyerang daun, batang, dan leher malai. Gejala awal terlihat dari bercak lonjong berwarna coklat keabu-abuan pada daun padi. Namun yang tampak kecil ini bisa berkembang menjadi serangan besar. Ketika leher malai terserang, gabah gagal terbentuk dan hasil panen bisa anjlok hingga 80%. Penyakit blas adalah salah satu penyebab utama penurunan hasil panen padi di Indonesia dan Asia Tenggara. Jamur penyebab blas berkembang optimal di suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi. Spora jamur dapat terbawa oleh angin, air hujan, atau alat pertanian yang terkontaminasi. Faktor-faktor yang mempercepat serangan blas antara lain pemupukan nitrogen berlebihan, tanaman padi yang ditanam terlalu rapat, penggunaan varietas padi yang tidak tahan blas, drainase sawah yang buruk. Spora bisa bertahan di jerami atau sisa tanaman, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Belasan hektar tanaman padi di Kabupaten Lamongan terserang penyakit blas yang menyerang pada biji padi hingga mengering. Hama blas yang menyerang padi sejak 15 hari terakhir ini mengakibatkan petani gagal panen. Serangan penyakit blas menyebabkan petani kehilangan sebagian besar hasil panen mereka. Dalam satu musim, kerugian bisa mencapai puluhan juta rupiah per hektar. Tak hanya petani yang dirugikan, konsumen pun terkena dampaknya. Ketersediaan beras menurun, harga beras naik, dan stabilitas pangan nasional terganggu. Serangan penyakit blas secara langsung mempengaruhi ketahanan pangan dan kehidupan sosial ekonomi petani. Sejumlah pangan di Kota Manado saat ini mengalami kenaikan harga, di antaranya beras yang kini mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Dari pantauan Kompas TV, harga beras lokal yang dijual di Pasar Pinas Unggulan Kota Manado naik dari Rp11.000 kini menjadi Rp13.500 per kilogramnya. Beras Bulog pun tak pelak mengalami kenaikan juga. Beras pemerintah yang dulunya dijual dengan harga Rp9.000 per kilogramnya, kini dijual dengan seharga Rp10.500 per kilogramnya. Berdasarkan pengakuan dari para pedagang, kenaikan harga beras ini diakibatkan oleh kurangnya stok beras di pasaran yang diakibatkan oleh gagalnya panen di beberapa wilayah lumbung beras. Penyakit blas pada padi bukan sekadar tantangan biasa. Ia menyerang diam-diam, namun berdampak luas. Tapi setiap tantangan punya celah untuk diatasi. Dalam dunia pertanian modern, pengendalian penyakit blas tidak lagi cukup hanya dengan satu metode. Dibutuhkan pendekatan terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan. Inilah strategi pengendalian penyakit blas pada padi yang terbukti efektif dan kini mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. 1. Menggunakan varietas tahan blas.
Langkah pertama dan paling mendasar adalah memilih varietas padi yang tahan terhadap serangan penyakit BLAST. Beberapa varietas yang telah terbukti memiliki ketahanan tinggi antara lain Inpari 32 HDB, toleran terhadap BLAST daun dan BLAST leher, Inpari 33, varietas unggul yang cocok di lahan irigasi dan cukup resisten, Situbagendit, varietas lokal dengan produktivitas tinggi dan ketahanan alami terhadap BLAST. Penggunaan varietas tahan BLAST dapat mengurangi risiko serangan hingga 70%, terutama jika dikombinasikan dengan teknik budidaya yang tepat. 2. Pengaturan jarak tanam dan pola tanam. Tata letak tanaman padi memiliki peran penting dalam mencegah kelembaban berlebih. Kondisi ideal bagi pertumbuhan jamur Magnaporte oryzae. Sistem tanam jajar legowo terbukti membantu sirkulasi udara lebih baik, mengurangi kelembaban di sekitar daun, dan mempercepat peneringan setelah hujan. Ini membuat lingkungan menjadi kurang ideal bagi jamur BLAST untuk berkembang biak. Sistem tanam jajar legowo bukan hanya meningkatkan hasil panen, tapi juga efektif dalam pencegahan penyakit BLAST secara alami. 3. Pemupukan berimbang dan pengelolaan tanah. Penggunaan pupuk yang tidak seimbang, terutama kelebihan nitrogen, menjadi penyebab tanaman lebih rentan terhadap BLAST. Padi yang tumbuh terlalu subur cenderung memiliki daun yang lembab dan tebal, tempat favorit jamur berkembang. Gunakan pemupukan berimbang NPK, nitrogen, fosfor, kalium, dengan dosis yang dianjurkan berdasarkan hasil uji tanah atau rekomendasi penyuluh pertanian. Jangan lupakan unsur mikro seperti magnesium dan seng, yang juga penting untuk ketahanan tanaman. 4. Rotasi tanaman dan sanitasi lahan. Jamur penyebab BLAST dapat bertahan di jerami, batang padi sisa, bahkan di gulma sekitar lahan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sanitasi lahan secara menyeluruh setelah panen. Rotasi tanaman dengan komoditas non-padi seperti jagung atau kedelai untuk memutus siklus hidup patogen. Langkah ini tidak hanya mencegah BLAST, tapi juga meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah secara alami. 5. Penggunaan fungisida secara tepat dan terukur. Saat kondisi cuaca mendukung perkembangan jamur atau gejala awal BLAST mulai terlihat, penggunaan fungisida sistemik dan kontak menjadi pilihan terakhir namun penting. Beberapa bahan aktif yang efektif melawan BLAST yaitu azoxystrobin, propiconazole, trisiklazol, atau difenoconazole. Aplikasi fungisida sebaiknya dilakukan saat fase anakan akhir, vegetatif maksimal, dan pembungaan awal menjelang malai keluar. Namun, perlu diingat, penggunaan fungisida harus terukur dan sesuai rekomendasi untuk menghindari resistensi patogen dan kerusakan lingkungan. 6. Monitoring dan peringatan dini. Pencegahan yang paling efektif adalah monitoring secara rutin. Petani perlu diajari cara mengenali gejala awal penyakit BLAST dan segera melaporkan bila terjadi kasus di sekitar lahan. Edukasi kepada petani menjadi garda terdepan. Petani yang memahami gejala BLAST dan cara pencegahannya akan lebih cepat bertindak dan menyelamatkan tanamannya. Kolaborasi antara petani, peneliti, dan penyuluh
adalah kunci utama dalam pengendalian berkelanjutan. Beberapa daerah kini telah mulai menggunakan aplikasi pertanian berbasis prediksi cuaca dan kelembaban untuk memprediksi potensi serangan penyakit. Menghadapi penyakit BLAST tidak cukup hanya dengan satu senjata. Diperlukan kesadaran kolektif, dukungan teknologi, serta komitmen petani dalam menerapkan budidaya sehat dan berkelanjutan. Jika semua langkah ini dilakukan dengan benar dan konsisten, kita tidak hanya melindungi padi dari penyakit BLAST, tetapi juga menjaga masa depan pertanian Indonesia. BLAST bukan sekadar penyakit tanaman. Ia adalah cerminan dari tantangan besar dalam dunia pertanian kita. Tapi di balik ancaman itu, selalu ada harapan. Dengan ilmu, teknologi, dan kerjasama, kita bisa melindungi sawah dari penyakit ini. Karena menjaga padi berarti menjaga kehidupan. Dan menjaga kehidupan adalah menjaga masa depan Indonesia.